datang di podcast Kajian New York. Nama saya Bayu, saya adalah konsultan tersebut Kajian New York. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, teman-teman semua di dalam podcast Kajian New York. Hari ini adalah hari yang khusus, yang istimewa, karena pada hari ini kita kedatangan tamu dari Washington DC bernama Profesor Poppy Rofaidah PhD. Beliau adalah atase pendidikan di KBRI Washington DC, dan beliau juga adalah guru besar bidang marketing dan manajemen strategis di Universitas Pajajaran. Baik. Terima kasih Bu Poppy atas kedatangannya pada hari ini. Apa kabar Bu Poppy? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Sore Bu, sehat Bu? Lagi sehat? Ya, sehat. Ya, sedang ada kegiatan di KJRI New York dalam rangka untuk mempromosikan beberapa program di bidang peningkatan diplomasi pendidikan dan diplomasi kebudayaan. Oh, baik. Semoga semua misinya berhasil sama berada di New York ya Bu ya. Iya. Ya. Gimana Bu dengan aktivitas Ibu belakangan ini dalam masa pandemi di Washington DC dan sekitarnya? Apa yang Ibu lakukan selama ini selama berada di Washington DC? Yeah. Sangat menarik sekali. Di Amerika Serikat sebagai atase pendidikan dan kebudayaan, kami memiliki 8.326 mahasiswa berdasarkan data International Institute of Education. Dan ini merupakan salah satu hal yang luar biasa ya, hampir 60% dari data tersebut adalah mahasiswa undergraduate, kemudian 20% mahasiswa postgraduate, dan sisanya adalah yang mengikuti berbagai macam program. Nah, baru-baru ini kami menyambut baik yang telah lulus dari berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat dan baru selesai melaksanakan syukuran wisuda virtual yang dihadiri oleh mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Amerika Serikat. Jadi ini masa-masa yang sedang menggembirakan bagi para lulusan mahasiswa Indonesia dan juga para orang tua yang para putra dan putrinya itu lulus dari universitas-universitas ternama. Jadi kita bisa lihat ada yang lulus dari top world class university seperti dari Harvard, dari MIT, dari Stanford, apapun top 20 world class university, di situ ada mahasiswa Indonesianya. Karena tersebar di seluruh Amerika Serikat Bu ya? Tersebar di mayoritas di paling banyak di mana Bu? Paling banyak mahasiswa Indonesia itu ada di daerah West Coast, California, kemudian di East Coast itu di daerah Massachusetts ya. Oh, baik. Jadi di West Coast ada, di East Coast juga ada Bu. Di East Coast ada ya. Selama ini kegiatan dengan mahasiswa banyak Bu ya selama tahun berjalan, tahun 2021 ini? Tahun 2021 kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pembinaan terhadap mahasiswa itu, karena memang masih virtual ya, kami dorong mahasiswa untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti webinar yang berhubungan dengan bagaimana peningkatan preferensi mahasiswa untuk studi di Amerika Serikat. Ya, melalui Permias. Di sini ada Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat yang ada di cabang, disebutnya ada di universitas, ada di negara bagian. Mereka bergabung bersama-sama, dan tiap Permias itu memiliki kegiatan yang sangat beragam sekali. Ada yang menyelenggarakan webinar untuk mengundang entrepreneur yang sudah sukses di bidangnya, kemudian sharing session dengan mahasiswa yang ada di Amerika Serikat. Itu salah satu kegiatannya. Semuanya kebanyakan virtual Bu ya, karena memang lagi dalam masa pandemi begini. Dalam masa pandemi, jadi mayoritas universitas di Amerika Serikat ini sampai dengan tahun 2021 masa spring ini mayoritas hampir 70% masih virtual. Ada yang sudah menerapkan in person ya, jadi setengah mahasiswa boleh hadir di kelas, setengahnya kemudian bergantian seperti itu ya. Nah, begitu kalau misalkan tahun depan kan harusnya udah nggak ada kondisi pandemi lagi Bu. Kira-kira tahun depan ini Ibu rencananya ke depannya gimana nih untuk acara-acara dengan Permias? Iya, untuk kegiatan yang berhubungan dengan Permias kami sudah ada beberapa rencana kegiatan. Antara lain ada yang disebut dengan Permias Day. Permias Day itu adalah bagaimana tiap Permias diharapkan menampilkan keunikan kekhasannya di negara bagian masing-masing. Mudah-mudahan harapannya adalah bisa diselenggarakan di saat kepengurusan Permias Nasional sekarang, namun bila belum dapat dilaksanakan bisa pada saat kepengurusan yang akan datang, karena akan ada pemilihan pergantian pengurus Permias Nasional dalam waktu Permias dekat ini. Akan
mulai akan diganti Bu ya, bulan Juni, bulan ya? Juli ini awal iya, minggu Ketua ini Nasional, akan ya. ada pemilihan. Mudah-mudahan ya proses demokrasi berjalan dengan baik ya di lingkungan mahasiswa tersebut. Baik. Biasanya Ibu juga datang hadir untuk lihat dan kemudian kasih sambutan. Prosesnya ya, Prosesnya jadi aja, nanti tapi kan pada kita saat nggak ikut kongres ke dalamnya virtual, ya. Kongres virtual pada saat sudah terpilih mereka sudah menetapkan siapa penggantinya, jadi akan biasanya perwakilan dari KBRI atau kantor atas pendidikan tuh menyampaikan menyampaikan motivasi ya untuk tetap berprestasi, fokus pada studi, karena kan tujuan mahasiswa studi di sini adalah untuk menuntaskan studinya dengan baik, kemudian dia bisa berkiprah ya dalam bentuk meraih karirnya, bisa juga berkiprah dalam organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Nah itu kan tadi kan dengan mahasiswa Ibu ya. Nah tapi kegiatan Ibu sendiri selain dengan kemahasiswaan, Ibu ada kegiatan lain di KBRI? Ada kegiatan lain ya, salah satunya yaitu peningkatan kolaborasi di bidang pendidikan, antara lain meningkatkan jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Saat ini kami telah melakukan berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan webinar karena memang masih situasi masa pandemi COVID, melaksanakan webinar-webinar di bidang yang sangat beragam seperti kerjasama untuk peningkatan di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, di Social Science, kemudian di bidang Humanities dengan berbagai perguruan tinggi dengan menghadirkan mulai dari Chancellor, Vice Provost, Dekan, Head of School, yang mana memberikan informasi seluas-luasnya tentang kegiatan di bidang pendidikan apakah itu pertukaran pelajar, kemudian juga melakukan riset bersama, kemudian juga pertukaran dosen dan juga program-program lainnya. Dan kami pun juga berinteraksi, banyak mendapat bantuan dari Fulbright Aminet dalam konteks untuk peningkatan kualitas dan kuantitas dari jumlah orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat. Jadi hubungannya sangat baik sekali ya. Kemudian juga dengan bagaimana meningkatkan jumlah orang Indonesia untuk studi di Amerika Serikat dengan beasiswa LPDP. Dan sangat antusias sekali perguruan tinggi di Amerika Serikat untuk menyambut peningkatan jumlah orang Indonesia untuk studi di Amerika Serikat. Itu di bidang peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi. Kami pun juga membantu untuk peningkatan kerjasama penjajakan untuk sister school. Sister school itu adalah bagaimana sekolah katakanlah SMA di Indonesia memiliki mitra sekolah SMA di Amerika Serikat. Ini sedang dalam proses satu sekolah ya yang sudah kami jajaki bersama-sama, sudah ada programnya dibina oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat ya seperti Northern Illinois University memiliki program yang disebut dengan Global Education, di mana mereka akan menghadirkan guru-guru mengajarkan bahasa Inggris ya kepada satu SMA di Indonesia, yaitu SMA Pradita Dirgantara. Ini SMA yang menggunakan kurikulum international baccalaureate ya, international ya. Oke. Saya lihat juga di KBRI juga ada pendidikan Indonesia. lain, ada bahasa Indonesia, ada pelatihan bahasa Indonesia, ada pelatihan Japongan, dan ada juga kelas menyinden. Siapa Bu yang ngajar dan gimana apakah orang asing tertarik untuk belajar bahasa Indonesia dan segala macam? Iya, jadi KBRI Washington DC memiliki program untuk peningkatan diplomasi bahasa Indonesia. Diplomasi bahasa Indonesia sudah dilaksanakan lama sekali oleh KBRI Washington DC. Dengan adanya pandemi memberikan berkah. Jumlah orang Amerika yang menuturkan bahasa Indonesia semakin meningkat. Semakin meningkat ya, saat karena ini bisa online soalnya karena ya. bisa online ya, bahkan pendaftarnya sampai 300 ya. Kita memiliki 5 kelas, yaitu kelas beginner ya, kemudian ada kelas intermediate, kemudian ada kelas mahir advance. Latar belakang mereka sangat beragam. Yang paling muda berusia 15 tahun, kemudian sampai ada yang paling senior itu adalah 65 tahun. Dan luar biasanya mereka backgroundnya ada yang sudah meraih gelar doktor, practicing, Indonesianis ya, ada yang lawyer, attorney ya, ada backgroundnya sangat beragam sekali. Dan ini merupakan program yang
menarik perhatian orang Amerika. Kita patut bangga bahasa Indonesia disukai oleh orang Amerika dan dituturkan oleh orang Amerika. Dengan program free virtual Indonesian class ini peningkatan jumlah juga semakin meningkat. Nah, salah satunya tahun lalu kami menyelenggarakan lomba bahasa Indonesia. Pidato atau lomba bahasa puisi? Indonesianya ada 4 kategori, yaitu yang pertama adalah lomba cipta dan baca puisi. Jadi membuat kata-katanya dan menyampaikan. Yang kedua adalah lomba pidato. Kemudian yang ketiga lomba karya tulis ya. Dan yang keempat adalah lomba mendongeng ya. Ada mendongeng ya. Memang yang di live kan, ditampilkan secara live di Facebook itu adalah untuk lomba baca dan cipta puisi ya, untuk kelas pemula dengan yang kelas mahir. Kemudian yang pidato dan karya tulis. Dan ini semuanya disiarkan di Facebook Live dan bisa dilihat. Ini antusiasmenya luar biasa. Saat dari kegiatan tahun lalu, akhirnya jumlah peminat kelas bahasa Indonesia virtual yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC itu semakin meningkat. Saat ini pun juga kami akan menyelenggarakan lomba bahasa Indonesia tahun 2021 yang diperuntukkan untuk warga negara asing, warga negara Amerika Serikat. Masih konteksnya masih virtual Bu ya? Konteksnya masih virtual karena memang ini meningkatkan partisipasi hampir mayoritas dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat jumlah pesertanya. Nah, selain tadi disampaikan KBRI Washington DC memiliki program diplomasi bahasa Indonesia, yaitu juga kami memiliki program diplomasi budaya. Diplomasi kebudayaan itu adalah dengan membuka kelas menyanyi langgam Jawa atau menyinden dalam bahasa Jawa. Ya, menyinden Jawa. Ini sudah semester yang kedua, tahun 2020 itu juga berhasil dengan sukses. Para penyindennya itu salah satunya adalah orang Amerika, mahasiswa program doktor yang sedang studi di University of California di Davis ya. Kemudian juga ada yang profesional bekerja di Department of State ya. Gabungan ada juga diaspora Indonesia. Dan kelas ini kemudian diekspos oleh Voice of America karena dianggap sebagai kelas yang unik dan pertama kali di dunia untuk kelas menyanyi langgam Jawa. Nah, kemudian kami juga memiliki program menari jaipongan secara virtual. Mudah-mudahan kita bisa menampilkan mereka penarinya. Nah, pengajarnya itu bekerja sama tahun lalu dengan ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia yang ada di Bandung. Dan saat ini dengan pegiat tari jaipongan dikerjasamakan untuk dengan para pengajarnya. Dan salah satu beberapa muridnya ada seperti Profesor N ya, yang memang dia pegiat Indonesianis yang mencintai Indonesia dengan kebudayaan-kebudayaannya. Belajar menari jaipongan. Hebat ya. Iya, nanti kita lihat sampai sejauh mana keterampilan mereka untuk menari. Akan dipentaskan atau gimana Bu? Akan dipentaskan secara virtual. Jadi untuk yang menyanyi langgam Jawa sudah di tahun lalu sudah ditampilkan secara virtual, menarik sekali ya. Kemudian mereka itu diundang dalam acara pengumuman pemenang juara lomba bahasa Indonesia. Dan mereka sangat surprise sekali, ternyata belajar bahasa Indonesia tidak hanya dengan di kelas tapi juga bisa dengan menari jaipongan, bisa juga bisa dikombinasikan ya. Jadi itu program untuk yang diplomasi kebudayaan yang dilakukan melalui tadi ya menari jaipongan dan juga dengan menyanyi langgam Jawa. Dan dongeng juga tadi ya, dongeng juga. Dan mendongeng ya. Jadi mendongeng mengambil satu kisah cerita, mereka berkreasi sendiri untuk menceritakan tentang ya kisah-kisah yang ada di Indonesia. Jadi luar biasanya orang Amerika belajar tentang kisah yang terjadi ya, kemudian memahami culture-nya, historisnya ya, sejarah tentang satu kebudayaan, satu suku begitu, sehingga membuat mereka memahami tentang yang disebut keragaman ya, keragaman yang ada di Indonesia. Nah, biasanya Bu kesulitan orang Amerika gitu ya untuk belajar bahasa Indonesia itu apa ya? Ya.
Kalau yang kami temukan kesulitannya itu adalah mengatur waktu karena mengatur mereka tuh waktu. orang yang sibuk juga, Iya. tapi ingin belajar. Nah kemudian kalau unsur-unsur lain yang berhubungan dengan masalah teknis penguasaan bahasa, pelafalan, atau biasanya ya, mereka itu nggak tahu apa namanya kosakata kayak gitu-gitu ya, ya. kosakata yang memang sulit dilafalkan. Tapi lama-kelamaan mereka paham. bisa meningkatkan kemahirannya. Iya. Karena jadi setelah selesai mengikuti kelas beginner ya, kelas pemula, mereka masih diperkenankan untuk lanjut nanti di kelas tingkat intermediate. Kalau yang bersangkutan merasa tidak nyaman masih belum bisa, dia boleh masih tinggal di kelas tersebut. Karena tujuan dari kelas KBRI Washington di sini adalah meningkatkan preferensi orang Amerika untuk menuturkan bahasa Indonesia. Jadi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah Indonesia memiliki memiliki keinginan ya untuk meningkatkan agar orang asing menuturkan bahasa Indonesia itu semakin meningkat. Nah, program ini didukung oleh KBRI Washington DC dengan menyelenggarakan kelas kelas bahasa Indonesia secara virtual gitu. Terima kasih Bu. Nah kalau misalkan selain kegiatan-kegiatan tersebut, saya juga tahu bahwa di Kemendikbud juga ada beasiswa Bu ya. Ada beasiswa yang namanya beasiswa Dharma Siswa ya. Iya. Tahun ini gimana Bu? Prosesnya dan apakah kena dampak dari pandemi COVID, dan kalau misalkan ada hambatannya apa, dan kemudian di tahun depan apakah bisa dilakukan? Ya, jadi karena memang pandemi COVID, untuk program beasiswa Dharma Siswa diperuntukkan bagi orang asing untuk belajar selama 1 tahun di perguruan tinggi mitra ya, untuk belajar kebudayaan, bahasa Indonesia, dan tiap negara itu ada jumlah tertentu, misalnya di Amerika Serikat 20 orang ya, dan sangat bagus sekali peminatnya itu selalu terpenuhi ya untuk Amerika. Untuk tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena kita mengetahui 2019 COVID. kemarin sempat. 2019 sempat ya. 2020 yang tertunda. Juga untuk tahun 2021 ya, kita melihat situasi sampai dengan arahan pemerintah bagaimana ya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Harapannya mudah-mudahan tahun 2022 ya bisa terlaksana, bisa berjalan ya. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk tadi ya meningkatkan hubungan diplomatik ya, kemudian hubungan persahabatan antara orang Amerika dengan orang Indonesia. Nah, kalau gitu KJRI New York minta jatah banyak Bu ya. Oh iya bisa ya 20 orang ya. 20 itu se-Amerika Serikat memungkinkan bisa dipromosikan mudah-mudahan dari KJRI New York ya banyak peminatnya. Amin, yang bisa ikut, karena sekembalinya dari program bisa itu dimanfaatkan untuk macam-macam Bu. Betul. Alumni program Dharma Siswa yang kembali ke Amerika Serikat itu mereka menjadi pegiat kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat. Mereka menjadi Indonesianis. Indonesianis itu adalah orang Amerika yang mencintai Indonesia. Mereka menjadi ujung tombak untuk melakukan diplomasi tentang betapa indahnya Indonesia kepada orang Amerika Serikat. Ada pegiat di kebudayaan ya, ada pegiat untuk di pendidikan, ada menjadi peneliti, kemudian menjadi dosen ya di beberapa perguruan tinggi. Ini adalah aset yang luar biasa. Jadi program Dharma Siswa adalah salah satu program yang luar biasa, sangat mendukung untuk peningkatan hubungan baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat ya. Terima kasih Bu. Kalau misalnya kerjasama dengan universitas di sini gimana Bu? Di Amerika Serikat secara umum? Kerjasama dengan apakah ada sister university ataupun ada MOU lainnya berhubungan dengan kegiatan kerjasama ini? Jadi MOU yang sudah dilaksanakan dengan perguruan tinggi itu pada beberapa periode yang lalu, seperti dengan Kementerian Ristek Dikti, saat itu Bapak Menterinya adalah Profesor Muhammad Nasir, dengan kerjasama dengan University of Chicago ya, untuk di bawah Kementerian Riset Pendidikan dan Tinggi untuk peningkatan kerjasama di bidang pendidikan ya. Kemudian dengan UGM ya, ada dengan Northwestern University, ada beberapa MOU yang sudah terlaksana dengan beberapa perguruan tinggi dalam bidang-bidang yang sangat beragam sekali. Dan kerjasama memang kerjasama yang terjadi ini saat ini adalah beberapa diaspora
yang tergabung dalam asosiasi ya, perkumpulan yang disebut dengan I4 atau Indonesian Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia yang ada di Amerika Serikat dan Kanada. Mereka menjadi supervisor bagi dosen-dosen akademisi yang melakukan riset bersama, seperti dengan Oregon State University misalnya. Prof. Taifu itu ketuanya, menjadi supervisor untuk dosen yang melakukan riset di Indonesia begitu. Dan ini adalah salah satu dedikasi karya oleh diaspora akademisi yang ada di Amerika Serikat yang memiliki riset keminatan yang sama dengan akademisi yang ada di Indonesia. Ini patut memang menjadi salah satu benchmarking yang sangat baik sekali. Dan harapannya kami adalah semakin banyak diaspora yang mau mendukung program ini begitu ya. Dan juga ada kecocokan dengan riset-riset topik yang ada di Indonesia. Gitu. Terakhir Bu, ini ada kegiatan yang saya juga kemarin sudah sempat laksanakan juga, yaitu adalah Angklung Goes to School dan Angklung Goes to Amerika Bu ya. Gimana progresnya Bu tahun ini dan tahun depan kira-kira? Jadi KBRI Washington DC memiliki program untuk melakukan diplomasi kebudayaan melalui angklung. Dan angklung ini sudah diperkenalkan sangat lama sekali. Tahun 2011 pernah diselenggarakan pemecahan rekor muri, dimainkan 8.000 angklung di National Mall ya di Washington DC. Kapan tuh Bu? Tahun 2011. 2011 ya. Jadi itu luar biasa. Kemudian tahun ini kami targetnya adalah 125 institusi mulai dari sekolah, universitas dan komunitas memainkan angklung. Kami namakan programnya adalah Angklung Goes to School. Ini AGTS ini atau Angklung Goes to School itu sudah lama dilaksanakan oleh KBRI Washington DC. Namun tahun ini kalau semuanya berjalan lancar, kami akan laksanakan US Angklung Festival 2021. Ya, yang akan nanti dimainkan oleh sekolah-sekolah yang memiliki angklung ya, kemudian juga oleh komunitas dan juga oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat yang telah menerima angklung tersebut ya. Jadi kapan tuh Bu kira-kira? Harapannya adalah dalam rangka memperingati Hari Angklung ya, dilaksanakan US Angklung Festival ini. Dan KJRI New York itu salah satu yang area wilayahnya adalah yang salah satu yang terbanyak menerima program AGTS ini, AGTS ini ya, dari ada komunitas, ada sekolah-sekolah. Kemudian juga menyebar ya di seluruh wilayah area KJRI itu, antusiasmenya sangat tinggi sekali. Nah, mudah-mudahan fall sekolah-sekolah sudah mulai aktif ya, sudah mulai in person ya, sudah tervaksin. Mereka sangat antusias sekali untuk mengajarkan angklung kepada muridnya ya, dan nanti mereka diminta untuk memainkan lagu, ada satu lagu Indonesia, ada satu lagu dari Amerika Serikat itu yang akan dimainkan. Kemudian nanti mereka mengirimkan dalam bentuk video rekaman, kemudian nanti dilombakan siapa yang paling menarik ya berdasarkan kriteria tertentu ya. Jadi saat ini memang kami melakukan pengecekan yang sudah angklungnya diterima oleh sekolah-sekolah, kemudian sampai sejauh mana kesiapan mereka untuk mengajarkan angklung ke sekolah-sekolah. Jadi berdasarkan data di Washington DC saja itu ada 17 sekolah yang cukup banyak di Chicago itu, di daerah wilayah Chicago itu pernah 18 sekolah ya menerima. Namun sekarang ini ada sekitar 8 barangkali ya yang akan reaktivasi untuk program tersebut. Nah, yang luar biasanya adalah antusiasme di daerah wilayah kerja New York ini juga tinggi ya. Kemudian di LA, wilayah kerja KJRI LA juga sangat tinggi ya. Kemudian bahkan yang luar biasanya ada satu sekolah di Alaska. Itu sangat surprise sekali kami ya. Mereka antusias sudah menerima angklung ini, AGTS ini, dan mereka bersedia untuk memainkan. Jadi di beberapa titik yang tidak terduga sebelumnya ternyata mereka angklung ini sudah nyampe di daerah Alaska loh ini ya, daerah Alaska ya. Jadi dapat angklung, kemudian dapat buku not baloknya. Ada buku ya. Jadi mereka mendapatkan angklung, kemudian ada buku cara mengajarkan angklung berisi 10 lagu dan juga ada satu USB berisi video bagaimana cara mengajarkan angklung dengan hand signal. Jadi dengan tangan ya, dengan
dengan simbol-simbol tangan, dan juga ada rekaman lagu yang nanti bisa dimainkan agar pada saat memainkan angklung itu mereka bisa bisa teringi-ingi ya, karena ini siapapun bisa mengajarkan angklung dengan cara belajar hand signal itu. Waduh. Ya, Pak Bayu juga ini bisa menjadi mengajarkan nih dengan sangat tip and triknya ya untuk belajar menjadi instruktur angklung ya. Jadi kami punya program TOT ya, Trainer of Trainers, mengajarkan kepada guru musik, peminat untuk menjadi instruktur angklung dan diajarkan pada komunitasnya. Itu yang ngajarin siapa, Bu? Yang mengajarkannya ada dari Indonesia atau dari Washington DC? Jadi saat ini ada namanya Mbak Trisia ya, dia pegiat pegiat dari House of Angklung yang sudah lama ya berpartisipasi mempromosikan angklung ini, mengajarkan secara virtual. Kemudian ada juga Ibu Wanti ya di Washington DC yang saat ini juga aktif mengajarkan. Ada Ibu Indah di Wisconsin juga untuk area sana. Ada Mbak Mega di Florida. Cukup banyak ya pengajarnya ya. Pengajarnya ya. Jadi ada, dan mereka itu mengajarkan. Jadi workshop virtual untuk instruktur angklung itu sudah 2 kali terlaksana, yang diikuti oleh para guru musik dari sekolah-sekolah penerima angklung di waktu musim spring kemarin. Nah, kami rencananya akan menyelenggarakan lagi di awal nanti bulan Agustus untuk penerima angklung untuk direaktivasi lagi bagaimana cara untuk memainkan angklung tersebut. Lagu Indonesia atau lagu sini atau campuran? Lagunya ada lagu Indonesia yang umum seperti lagu lagu dari Indonesia 5 lagu seperti lagu Balonku ya. Balonku yang ya. Simpel-simpel ya. Yang simpel-simpel, Manuk Dadali ya. Kemudian ada lagu dari Amerikanya lagu sini juga karena kan mereka lebih familiar lagu ya, lagu sini lebih familiar. Jadi ada 10 pilihan lagu yang sudah disiapkan dan sudah dipraktekkan, dimainkan ya. Kemudian bisa dilihat YouTube-nya gitu, sehingga mudah untuk dimainkan gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Poppy atas kehadirannya di dalam podcast Kajian New York. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apakah Ibu ada kata-kata penutup bagi teman-teman Permias atau mahasiswa Indonesia yang ada di KJRI, di wilayah kerja Kajian New York? Ya, kami ingin mengucapkan selamat kepada yang telah lulus menyelesaikan studi dari perguruan tinggi di Amerika Serikat, dan selamat berjuang bagi yang sedang dalam proses menyelesaikan sisa semester di summer session dan juga fall tahun 2021. Selamat berjuang, selamat berkarya, selamat berprestasi demi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.